Baik, baik. Baik, Pak Ibu. Erin ya. Nah, kita mulai. Baik, kalau begitu, ya sambil menunggu Pak Adit ya, selaku Koordinator TKAI Kemendikbud bergabung, kita mulai saja terlebih dahulu. Mudah-mudahan beliau segera bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat ya. Alhamdulillah hari ini, malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan Sarasehan Inovasi LPPM dengan tema malam hari ini yaitu sosialisasi ya dan BIMTEK Kedai Reka ya, sebuah platform ini yang diinisiasi oleh Kemendikbud sebagai platform matching fund antara kampus dengan industri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk hambanya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Heriandi, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Asep Sukohar, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Teknologi Informasi Komunikasi Bapak Profesor Suharso, yang kami hormati Bapak Ketua Senat Bapak Muhammad Basri, yang kami hormati Ibu Lusmelia Afriani selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu para dekan, ketua lembaga, ketua badan, kepala UPT, dan seluruh pimpinan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah hadir malam hari ini. Yang kami banggakan Bapak Ibu para dosen, peneliti dari Universitas Lampung yang juga sudah bergabung. Dan tak lupa tentunya yang kami tunggu-tunggu ya, yang kami hormati Bapak Ibu tim kerja akselerasi inovasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan materinya pada malam hari ini, yang sekarang sudah bergabung yaitu Bapak M. Setiawan dan Bapak Mahir Bayasud ya. Semoga Pak Adit juga sudah Ahmad Aditya, ya, Pak Ahmad Aditya juga sudah bergabung di tengah-tengah kita di ruang maya malam hari ini ya. Izinkan saya untuk bisa membacakan susunan acara kegiatan malam hari ini yang akan kita awali dengan sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Lusmelia Afriani, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Profesor Heriandi sekaligus untuk membuka acara kita malam hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tim TKAI Kemdikbud terkait dengan platform matching fund Kedai Reka yang akan kita bahas malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Ya. Untuk tertibnya acara, baiklah mari kita mendengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Lusmelia Afriani selaku Ketua LPPM. Pada beliau saya persilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Rektor. Saya Pak. Pak Wakil Rektor yang saya hormati dan juga tim dari tim kerja Kedai Reka dari Dijen Dikti Kemendikbud, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Ahmad Aditya, Bapak M. Setiawan, Bapak Mahir Bayasud, dan Bapak Ade Kadarisman, dan Bapak Willy Sakarija mungkin yang sebagai narasumber pada malam ini, para dekan atau mewakili para direktur Pasca, dan PLP3M, tim inovasi Unila, para dosen, dan keluarga besar PPM. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah hadir di dunia maya ini, dan pada malam ini kami merasa bersyukur dan merasa senang bahwa kita bisa berkumpul untuk suatu acara yang sangat penting sekali dalam sosialisasi dan BIMTEK Kedai Reka. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rasa syukur kita
dan ucap terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah hadir, dari juga sudah hadir pada hari ini, dan juga kemudian dari narasumber dari KDRK Dirjen Dikti. Sebenarnya Bapak Ibu saya sampaikan bahwa kegiatan ini memang sudah sering dilakukan antara PPM dan KDRK, dan tetapi karena memang ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bagi para dosen, dan saya laporkan juga ini ada beberapa dosen dan mungkin ada lebih dari 50 dosen dan yang sebagai mendapatkan dana inovasi, dana penelitian dan sebagainya, kegiatan inovasi bagi kita semua ini. Dan KDRK ini memang mempunyai suatu platform yang mana pada malam ini kita akan diberikan pencerahannya dan sosialisasi dan BIMTEK langsung kepada sumbernya, karena supaya jangan sampai nanti kita akan salah paham dan salah bagaimana kita mau melaksanakan. Dan tujuan mungkin langsung akan diberikan kepada tim KDRK, yang mana kami mengucapkan banyak terima kasih, dan banyak sekali universitas yang ada di Indonesia ini, baik swasta maupun pemerintah, yang ingin gabung, yang meminta kesempatan pada tim ini untuk memberikan pencerahannya, tapi alhamdulillah Unila diberi kesempatan. Dan mungkin kepada dan Mas Adit yang kebetulan alumni Unila ya Pak, mungkin Pak jadi sekalian ketemu dengan para dosennya, dan mereka akan membantu kita di dalam bagaimana cara kita mengisi platform KDRK ini. Dan juga ada beberapa waktu yang lalu kita dipertemukan dengan salah satu mitra, yaitu GGP, Pak Willy langsung yang memberikan pengarahannya bahwa beliau akan bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia, terutama ada 6 kalau nggak salah, terutama di Lampung, dan mudah-mudahan ini dibantu dengan Mas Adi dan teman-teman akan bisa terlaksana dengan sempurna. Pengantar dari saya akhiri, dan saya minta kepada Bapak WR1 untuk WR4 untuk memberikan pengarahannya, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim dan Bapak Ibu yang ikut pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heridian. Baik, terima kasih Bu Lucy atas sambutannya. Selanjutnya kami mohonkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Heriandi, untuk bisa menyampaikan sambutan sekaligus berkenan untuk membuka acara kita malam hari ini. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, tabik pun. Yang saya hormati tim akselerasi inovasi, ada Pak Setiawan, ada Pak Maher, ada Pak Adit, ada Pak Adarisman, dan seluruh tim yang malam ini juga mungkin nanti akan memberikan pengetahuannya yang terkait dengan KDRK ini. Para wakil rektor, teman kerja saya, tadinya saya khawatir sinyalnya tidak bagus di tempat saya, jadi kalau ada nanti bila dengan Pak WR4 kata Ibu, saya sampaikan dengan Ibu Lucy coba juga dihubungin, tapi ya sudah, ternyata bisa diterima karena memang saya tinggal di desa, jadi agak sinyalnya tidak begitu baik. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa tayang di sini ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita. Bapak Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Dekan di lingkungan Universitas Lampung, para ketua lembaga, ada Ibu Lucy dari LPPM, mungkin juga bergabung dengan kita dari LP3M, Kepala Badan, ya, Kepala PT, dan semua yang bisa bergabung di dunia maya pada malam hari ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka membicarakan
tentang inovasi kita ke depan, yang tentunya ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita sangat mengharapkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak-bapak peserta serasehan yang saya hormati, beberapa hari yang lalu Pak Menteri telah meluncurkan bermacam kebijakan yang terkait dengan pengembangan institusi, pengembangan inovasi dan sebagainya dalam bentuk ada indikator IKU, ada matching fund, ada competitive fund yang memberikan peluang kepada kita untuk memberikan support dana ya, sehingga kita dapat mengembangkan inovasi ini secara berkelanjutan, secara baik dan secara lebih terarah, sehingga ke depan beberapa inovasi yang bisa kita kembangkan dapat kita kembangkan dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi yang lain dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan ini sebetulnya kalau kita perhatikan ya, lebih banyak untuk memberikan bagaimana kita bisa lebih berkiprah lagi ya, peran perguruan tinggi ini di tengah-tengah masyarakat, sehingga kesan perguruan tinggi sebagai menara gading ya, ilmu hanya untuk ilmu, tidak pernah tercerahkan kepada masyarakat, itu bisa dihilangkan. Termasuk juga dalam proses pembelajaran kita dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk juga belajar di luar, sehingga bisa melihat bagaimana sebetulnya kebutuhan-kebutuhan teknologi, kebutuhan-kebutuhan inovasi yang dikembangkan di berbagai perusahaan dan sebagainya, sehingga bisa memberikan suatu bekal yang cukup dalam pengembangan dirinya ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini di acara yang penting ini saya sangat berterima kasih dan mensupport sekali pada kegiatan dari LPPM yang sudah mengadakan kegiatan ini untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana sejatinya nanti Kedai Reka ini ya, terkait dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, yang kedua, tentunya pada malam hari ini kita juga berharap kita juga bisa memberikan kontribusi yang banyak ya terhadap kebijakan-kebijakan ini dengan banyaknya proposal-proposal nanti akan kita kirimkan ya, keikutsertaan dari para sivitas akademika yang ada di Universitas Lampung ya, sehingga juga membanggakan pengembangan dari peningkatan Unila itu sendiri ke depan. Di samping kita juga tentunya berorientasi agar apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mendekatkan seluruh aspek, seluruh akses pendidikan ini kepada masyarakat. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya, yang dari tim akselerasi inovasi, dari LPPM ya, dari teman-teman yang tim yang di Unila yang akan nanti bekerja dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi dan fund-fund yang akan kita ikuti ya, baik itu matching fund maupun competitive fund nanti ya, sehingga kita bisa bersaing ya secara fair ya, mudah-mudahan kita juga bisa berhasil ya dengan berbagai hal yang terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh tim pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga yang ingin saya garis bawahi juga, bahwa kegiatan malam ini saya berharap bisa semuanya menjadi jelas ya. Karena kemarin juga kita sudah sosialisasikan terhadap kebijakan matching fund dan competitive fund ya. Masih ada hal-hal yang belum bisa kita tangkap secara jelas, ini bisa diperjelas lagi, sehingga apa yang kita harapkan itu betul-betul tidak keliru, baik dalam 8 indikator utama yang harus kita menjadi titik tekannya, maupun dari persoalan-persoalan teknis yang terkait dengan kompetisi-kompetisi yang akan kita ikuti di 2 atau 3 kompetisi yang diluncurkan oleh
Pak Menteri. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tentunya saya sangat mengapresiasi dan hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Serasihan tentang ketika ini kita secara resmi dinyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan dari arahan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Heriandi, yang telah membuka secara resmi acara kita malam hari ini. Selanjutnya kita akan menginjak acara inti, yaitu pemaparan tentang kedai reka. Ya, apa itu kedai reka? Ya, akan disampaikan oleh tim kerja akselerasi inovasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah hadir malam hari ini di tengah-tengah kita, Bapak M. Setiawan, Pak Mahir Bayasud, ya, yang dimotori dan dikoordinatori oleh Bapak Dr. Ahmad Aditya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa meraih peluang ya pendanaan melalui program matching fund antara kampus dengan industri seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor dalam sambutan industri. Baik, untuk itu saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Pak Ahmad Aditya dan tim untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan kedai reka dan bagaimana informasi yang bisa disampaikan kepada para peneliti yang ada di Universitas Lampung. Di akhir sesi nanti kita akan ada tanya jawab, namun bagi Bapak Ibu yang barangkali supaya tidak lupa, boleh juga nanti menggunakan media chat yang sudah ada di Zoom meeting kita untuk bisa menyampaikan. Nanti akan saya bacakan untuk bisa dijawab oleh para pemateri kita. Demikian, saya berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Aditya dan tim untuk bisa berkenan menyampaikan materinya malam hari ini. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Pak Heri. Mungkin Ya. saya dulu yang akan memberikan Oh, paparan, siap. nanti ditambah oleh Mas Ahmad Aditya. Baik, Bapak Ibu, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Tabipun. Perkenalkan, saya Muhammad Setiawan. Kebetulan saya dan Ahmad Aditya ini sama-sama dari Lampung, asli Lampung kami berdua ini. Jadi ibaratnya pulang kampung lagi bertemu dengan Bapak Ibu. Kampung ya. Kebetulan kami dari keluarga akademik juga. Adit ini mamanya dosen di Lampung. Kalau saya ayah mertua saya, almarhum ayah mertua saya itu dosen Fakultas Hukum juga kebetulan di Gitu ya. di Lampung. Iya, selamatlah. Jadi kami balik kampung lah. Jadi mohon izin ya, saya akan memberikan pemaparan sedikit. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Pak Heriadi, beserta jajaran Wakil Rektor lainnya. Kemudian yang saya hormati Bu Lesmiala Afriani sebagai Ketua LPPN. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para inovator yang telah, Bapak Ibu jajaran dosen, para inovator yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Saya akan sedikit memberikan pemaparan refreshment terkait dengan apa itu kedai reka, platform kedai reka ini. Nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan yang telah hadir di sini juga. Mohon izin saya akan share screen ya. Ya, oke. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Saya sambil belum kelihatan. Belum kelihatan, masih, Mas. belum ya? Starting ya, mungkin agak masalah jaringan kelihatannya. Oke. Sudah? Belum? belum. Sebentar, Pak. Masih loading kelihatannya, Pak. Loading, Pak. Baik, sambil menunggu ya. Sebentar, saya cek koneksi saya. Sudah muncul, Sudah? Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Oke, baik, terima kasih. Baik, ini tentang kedai reka, bagaimana upaya membangun ekosistem reka cipta di Indonesia, salah satunya melalui platform kedai reka. Ya, sebentar, agak loadingnya agak lama nih.
Nah, jadi ini platform Kedereka ini baru di launching Mas Menteri pada tanggal 3 November yang lalu, di soft launching pada tanggal 3 November yang lalu oleh Mas Menteri bersama dengan dana matching fund dan juga dana kompetitif fund. Kemudian Reka Cipta atau inovasi di sini kami gunakan terminologi Reka Cipta ini merupakan terminologi yang memiliki padanan sama dengan inovasi. Tapi kita mencoba mencari bahasa yang lebih Indonesia yaitu Reka Cipta. Nah, ini terkait 4 kebijakan kampus Merdeka. Ini gambaran besar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pasti tahu ya tentang 4 kebijakan Mas Menteri terkait dengan kampus Merdeka. Salah satu esensi daripada kebijakan kampus Merdeka ini adalah bagaimana mendekatkan industri dengan perguruan tinggi. Targetnya apa? Kalau misalnya industri dekat dengan perguruan tinggi, harapannya ketika industri bersama-sama dengan perguruan tinggi, maka kampus tidak hanya memiliki theoretical knowledge, tapi juga practical knowledge. Dan kita ingin supaya kemudian industri dan juga perguruan tinggi ini bisa saling berkolaborasi. Jadi itu salah satu esensi dari kampus Merdeka. Nah, ini adalah gambar umum. Jadi ada beberapa strategi dari Dikti untuk mendorong terbentuknya ekosistem kampus Merdeka tadi. Mulai dari pembangunan SDM, dorong kualitas SDM, dan beberapa hal lainnya diharapkan bisa membangun ekosistem kampus Merdeka. Nah, kemudian bagaimana kita mengukurnya? Bagaimana kita mengukur sejauh mana konsep kampus Merdeka belajar tersebut bisa diadopsi oleh perguruan tinggi. Maka dibentuklah indikator kinerja utama yang juga beberapa waktu lalu sudah di-launch oleh Mas Menteri. Ada 8 indikator kinerja utama. Namun kita di sini akan lebih fokus pada 4 hal indikator kinerja utama yang terkait dengan platform Kedereka ini. Yang pertama, bagaimana mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Kemudian bagaimana dosen bisa berkegiatan di luar kampus. Dan kemudian bagaimana praktisi diberikan kesempatan untuk mengajar di dalam kampus. Dan juga yang terakhir, bagaimana hasil kerja dari dosen bisa digunakan oleh masyarakat dan dapat mendapat rekognisi internasional. Itu 4 indikator kinerja utama yang menjadi fokus pembahasan pada malam ini. Nah, dari adanya IKU tadi dengan konsep kampus Merdeka, jadi runutnya adalah kampus Merdeka mendekatkan stakeholder industri dengan perguruan tinggi. Kemudian ada 8 IKU. Nah, kita fokus pada 4 IKU. Maka sebenarnya dari situ ada peluang, ada berapa peluang. Peluang apa sih sebenarnya yang terjadi kalau misalnya kampus Merdeka ini dikawinkan dengan indikator kinerja utama tadi. Jadi kalau kita bicara di industri di sini, industri yang dimaksud di sini bukan hanya industri besar saja, Bapak Ibu, tapi di sini industri yang dimaksud adalah non-academic entity. Jadi non-academic entity itu cakupannya luas. Bisa jadi industri besar, industri menengah, industri kecil, juga bisa BUMN, BUMD, perusahaan swasta, BUMDes, NGO, yayasan, lembaga donor itu masuk dalam kategori industri. Jadi industri yang kalau saya maksud di sini adalah non-academic entity. Itu yang perlu diingat di sini. Kemudian dengan adanya konsep kampus Merdeka yang dikawinkan dengan IKU tadi, maka menciptakan beberapa peluang. Apa peluang? Yang pertama, riset-riset yang selama ini dibuat kampus itu akan menjadi market driven. Kenapa? Karena stakeholder industri tadi akan melihat kira-kira bagaimana sebenarnya riset itu bisa dimanfaatkan untuk menjawab tantangan-tantangan dari industri tadi itu. Jadi risetnya akan menjadi market driven. Yang kedua, ada akselerasi dari praktek keilmuan yang ada di kampus. Jadi selama ini kalau di kampus kita banyak belajar tentang theoretical knowledge, dan kemudian hanya diberikan sedikit kesempatan untuk praktekkan ilmu-ilmu tadi, maka dengan dikawinkannya industri dengan perguruan tinggi, kita di situ akan memiliki peluang untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini hanya di kampus, bisa diterapkan dalam dunia industri dan sesuai dengan kebutuhan industri tadi. Dan yang ketiga, harapannya akan ada akselerasi dari hilirisasi produk-produk penelitian yang ada di kampus tadi. Jadi seperti itu peluang-peluang yang ada dengan adanya IKU tadi. Kemudian, nah ini tantangannya. Jadi Bapak Ibu kami itu berbicara sudah hampir sekitar 1.500 dengan 1.500 perguruan tinggi. Dan secara paralel juga kami berdiskusi juga dengan berbagai macam industri di sini, termasuk juga Kementerian BUMN. Jadi kami banyak berdiskusi dan kami
melihat permasalahan-permasalahan real, tantangan-tantangan apa yang ada sehingga tidak mudah untuk mengawinkan industri dengan perguruan tinggi tadi. Jadi kenyataan yang kami lihat di lapangan ternyata hanya sedikit perguruan tinggi yang sudah memiliki kerjasama dengan industri, hanya sekitar 3-5%, dan itu perguruan tinggi besar yang mayoritas ada di Jawa tentunya ya, yang memiliki akses dengan industri. Jadi itu challenge-nya, belum ada pemerataan akses untuk kampus berdialog dengan industri. Yang kedua, dari sisi industri juga mereka minim punya informasi tentang produk atau jasa apa saja yang ada di kampus, karena tidak adanya hub penghubung kanal yang menghubungkan antara industri dengan perguruan tinggi. Jadi kami kemarin beberapa waktu lalu berbicara dengan banyak perguruan tinggi dan termasuk Unila juga. Dan kami lihat banyak inovasi-inovasi keren dari perguruan tinggi yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan industri. Namun karena tidak adanya channel penghubung yang menghubungkan dengan pihak industri, sehingga tidak termarketing dengan baik gitu loh. Jadi tidak banyak pihak industri yang mengetahui inovasi-inovasi tersebut. Kemudian dari sisi industri juga sering melihat bahwa penelitian dan pengembangan produk itu adalah investasi yang mahal. Jadi mereka sering investasi di dalam R&D, tapi kemudian ternyata tidak berhasil riset-risetnya. Nah, disinilah tantangan kolaborasi yang kami temukan ya. Kemudian jadi melihat permasalahan yang nyata tersebut, kemudian setelah kami diskusi dengan berbagai macam stakeholder, baik dari perguruan tinggi dan industri, kemudian kami juga melapor ke Pak Dirjen dan Mas Menteri pada tanggal 3 November yang lalu, jadi ini masih fresh open, baru berapa minggu yang lalu, Mas Menteri melaunching namanya platform Kedereka. Jadi platform Kedereka ini adalah platform yang mempertemukan antara industri dengan perguruan tinggi. Jadi industri dalam platform Kedereka ini bisa meletakkan permasalahan-permasalahannya, bisnis case-nya di dalam platform Kedereka. Dan itu bisa dilihat oleh seluruh kampus, seluruh inovator. Ada sekitar 4.700 kampus di Indonesia dan hampir ada 8 juta insan dikti, dan itu bisa melihat ke dalam platform ini. Dan itu begitu juga dengan sebaliknya. Perguruan tinggi bisa masuk dalam platform Kedereka dan meletakkan produk-produk inovasinya untuk bisa dilihat oleh industri. Jadi inovasi-inovasi yang selama ini hanya diketahui pihak kampus, internal kampus, dan masuk dalam arsip laporan-laporan saja ke kementerian, ini bisa masuk dalam form Kedereka, bisa dilihat oleh industri. Dan industri ini bukan hanya industri yang di daerah itu saja, tapi industri dari Sabang sampai Merauke. Dan perguruan tinggi di sini juga dari Sabang sampai Merauke yang bisa masuk dalam platform Kedereka. Jadi seperti itu. Jadi semua industri bisa melihat apa saja yang terjadi di kampus-kampus, inovasi-inovasi apa saja yang ada di kampus bisa masuk ke dalam platform Kedereka. Ini semacam marketplace yang mempertemukan inovator dengan industri. Kemudian, nah apa yang menjadi keuntungan dari platform Kedereka? Yang pertama, dengan adanya platform Kedereka itu ada katalog inovasi produk. Jadi industri tidak perlu repot-repot lagi untuk mengecek ini, menanyai satu kampus untuk melihat inovasinya atau produk-produk inovasi apakah sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan industri. Tetapi dengan hanya masuk dalam platform Kedereka, mereka bisa melihat gitu produk-produk inovasi apa saja yang ada di kampus selama ini, dan bisa melihat apakah produk inovasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak perlu lagi untuk mencari-cari industri gitu, mendatangi industri secara offline satu persatu. Tetapi dengan adanya platform Kedereka, pihak perguruan tinggi, para inovator bisa melihat langsung kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh industri. Bisnis case apa saja yang dibutuhkan oleh industri yang bisa dijawab oleh perguruan tinggi. Nah, itu jadi keuntungan dari platform Kedereka. Jadi industri memiliki pilihan solusi terbaik dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. Ada sekitar 4.700 kampus di Indonesia. Nah, yang ketiga, yang paling penting ini, melalui platform Kedereka ini
itu ada peluang untuk mendapatkan dana hibah atau matching fund yang senilai 250 miliar secara total. Jadi apa sebenarnya skema dana hibah ini? Jadi skema hibah ini adalah dana yang diberikan kepada perguruan tinggi yang bekerja sama dengan industri, memiliki partner industri, yang berkolaborasi dengan industri. Jadi apa yang dibawa apa yang dibawa kampus memiliki kemampuan dosen dan mahasiswa untuk dibahas dalam proposal tadi, proposal yang disusun bersama dengan industri. Jadi perguruan tinggi dengan industri bertemu, jadi misalnya inovasi sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini terjadi komunikasi nih. Dari komunikasi disusun perjanjian kerjasama, kemudian bersama-sama menyusun proposal untuk mendapatkan dana matching fund yang senilai 250 miliar itu. Jadi syarat untuk mendapatkan dana matching fund ini, dana hibah matching fund ini, yaitu perguruan tinggi memiliki partner dengan industri. Jadi dananya ini akan masuk ke perguruan tinggi, tidak masuk ke industri. Tetapi industri di sini diwajibkan juga memiliki kontribusi dalam proyek yang disusun bersama-sama itu. Kontribusi di sini bisa dalam bentuk in-kind ataupun dalam bentuk cash gitu. Jadi syarat pertama untuk apply dana matching fund ini, yang pertama harus memiliki partner industri, yang kedua industri tersebut harus memberikan kontribusi juga, baik dalam bentuk in-kind atau cash. Nah, itu persyaratan untuk mengajukan dana matching fund. Nah, ini pertanyaannya proyek macam apa? Ruang lingkup proposal macam apa yang bisa didanai oleh dana matching fund ini? Jadi yang pertama yang bisa didanai melalui dana matching fund ini yaitu penelitian bersama atau joint research. Jadi apabila industri berdialog ke kampus, kemudian industri kampus bilang saya ingin buat produk A untuk memaksimalkan potensi produk industri dan mengefisiensikan cost mereka. Nah, cost tadi yang tadinya ditanggung oleh industri itu bisa ditanggung oleh kampus melalui dana hibah sesuai dengan kebutuhan ini. Misalnya melakukan feasibility studies atau apa, jadi bisa melalui dana matching fund ini. Itu penelitian bersama. Yang kedua adalah pemberian layanan kepada industri atau masyarakat. Jadi misalnya industri ingin launching suatu produk, kemudian dia ingin tahu seberapa besar market acceptance-nya, penerimaan pasar, maka bisa didanai juga melalui dana hibah ini. Atau pemberian layanan kepada masyarakat. Jadi pemberian layanan kepada masyarakat, misalnya ada industri yang memberikan pelatihan pada suatu desa, UMKM misalnya. Karena pelatihan UMKM ini dikerjakan oleh industri, tapi pelatihan pengelolaan sampahnya atau pelatihan pola hidup sehatnya dikerjakan oleh kampus melalui dana hibah matching fund. Dan yang ketiga adalah pembentukan startup. Jadi misalnya ada banyak sekali kampus yang sudah bekerja sama dengan industri, tapi produk-produk yang dihasilkan itu ternyata berhenti di tengah jalan karena perlu penelitian lebih lanjut dan untuk bisa dikembangkan. Tetapi karena keterbatasan dana tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini bisa di spin off melalui dana matching fund ini. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan research center atau industri teaching. Misalnya contohnya seperti PT Paragon dengan ITERA. Jadi Paragon membentuk fakultas kosmetik di lapangan ITERA. Kemudian Paragon menyediakan gedungnya misalnya. Nah, dengan dana matching fund ini kita bisa membantu juga untuk infrastrukturnya misalnya, untuk peralatan lab-nya, kemudian atau untuk pengembangan SDM-nya, itu bisa dilakukan dengan dana matching fund ini. Itu ruang lingkup dari proposalnya. Nah, ini apa saja jadi keuntungan matching fund? Yang pertama yaitu mengurangi potensi kerugian di tahap research and development ya. Jadi mengurangi potensi kerugian di tahap research and development untuk industri. Jadi misalnya ketika mengembangkan research and development dibutuhkan dana sekitar 600-800 juta. Tapi ternyata setelah dilaksanakan proyek itu tidak berhasil. Nah, kemudian industri rugi itu sekitar 680 juta. Tapi dengan adanya dana matching fund ini, Dikti menanggung potensial loss yang terjadi ketika produknya belum berhasil pada saat penelitian dilakukan. Yang kedua, menambah jumlah manfaat dari proyek yang dikerjakan. Misalnya selama ini hanya sekitar 1.000 atau 100 misalnya penerima manfaat, dengan dana matching fund ini bisa di scale up menjadi 1.000 penerima manfaat. Yang ketiga adalah menghasilkan produk dengan kesiapan teknologi yang lebih baik. Kemudian yang keempat, melibatkan lebih banyak insan Dikti dalam berkolaborasi.
melalui proyek ini. Jadi proyek ini tidak hanya dikerjakan oleh dosen, tapi juga bisa dikerjakan oleh bersama-sama, bisa melibatkan juga mahasiswa. Itu suatu poin plus apabila mengerjakan proyek yang dikerjakan dengan industri dengan melibatkan mahasiswa. Kemudian yang terakhir ini yaitu mendorong terjadi dialog. Ini yang paling utama, mendorong terjadinya dialog dan antara perguruan tinggi dengan industri melalui penyusunan proposal bersama. Nah, itu Bapak Ibu sedikit penjelasan mengenai keuntungan dana matching fund. Ini nanti bisa ditambahkan oleh Mas Ahmad Aditya terkait dengan dana matching fund ini, karena beliau yang lebih memahami ya terkait dengan pendanaan dana matching fund ini. Saya kira itu saja sedikit paparan dari saya. Nanti kita lebih banyak diskusi. Tapi pada intinya platform Kedereka ini adalah tempat wadah bertemunya para inovator dengan industri. Dan di sini difasilitasi oleh pemerintah, bahkan diberikan dana matching fund ya, melalui platform Kedereka ini. Dan syarat untuk masuk platform Kedereka ini untuk rekan-rekan untuk para dosen adalah 2. Ada NIDN atau NIDK dan punya NIK. Itu saja syaratnya. Jadi wajib punya NIDN atau NIDK dan juga punya NIK. Sedangkan dari industrinya itu disyaratkan memiliki email perusahaan ya. Namun tidak memiliki email perusahaan itu tidak apa-apa, tapi nanti akan dikurasi oleh tim dari Dirjen Dikti ya untuk mengecek validitas dari perusahaan atau industri tersebut. Saya kira itu saja Pak Moderator, nanti kita lebih banyak tanya jawab. Nah, nanti Mas Ahmad Aditya juga bisa menambahkan ini terkait dengan penjelasan dengan dana matching fund. Silakan Pak Moderator kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak M. Setiawan atas paparan tentang kedai reka ya. Barangkali secara garis besar ya Bapak Ibu yang hadir sudah menangkap maksudnya apa kedai reka ini dan akan seperti apa. Barangkali ada tambahan dari Mas Adit cukup sebelum Pak dimulai Heri, diskusi. ya, Cukup. penjelasannya Mas Wawan udah clear, mungkin kita lebih banyak diskusi. Kita langsung diskusi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya memandu sesi diskusinya. Barangkali saya buka termin pertama untuk 2 orang terlebih dahulu. Boleh melalui media chat atau boleh open mic, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Saya berikan kesempatan, silahkan kepada 2 orang penanya terlebih dahulu untuk bisa bertanya. Saya persilahkan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, di chat room kita sudah ada pertanyaan dari Ibu Maria Erna ya. Saya bacakan, mohon izin bertanya, apa persyaratan bagi industri yang bisa untuk diajak kerjasama? Misalkan apakah harus sudah punya produksi sekian tahun atau industri seperti apa? Ya, barangkali bisa dijelaskan oleh tim dari TKAI sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, industri di sini ruang lingkupnya luas ya Bapak Ibu ya, tidak harus sudah punya produk yang diproduksi sekian ton, tapi juga perusahaan yang masih UMKM pun masih bisa gitu masuk ke dalam platform Kedereka. Bahkan perusahaan skala kecil pun bisa masuk dalam platform Kedereka. Kuncinya adalah mereka bisa ikut berkontribusi baik in kind atau cash dalam proyek yang dikerjakan bersama-sama dengan perguruan tinggi. Ya itu saja jawaban dari saya. Silakan, Pak. Baik, jadi terima kasih Pak. Jadi saya pikir cukup jelas ya Bu Maria, artinya tidak ada kewajiban bahwa perusahaannya harus besar dan sudah punya produksi. Seperti tadi sudah disampaikan, UMKM pun bisa untuk dijadikan mitra pada kegiatan ini. Pertanyaan kedua dari Pak Martinus ya. Selanjutnya nanti saya akan alihkan ke yang online. Pertanyaan kedua, sudah berapa banyak industri yang bergabung ke kedai reka ya?
barangkali bisa dijawab. Silakan Mas Adit ini yang banyak berdiskusi dengan industri ini, Mas Ahmad Aditya ini. Silakan Mas Adit. Baik, pertama-tama salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nama saya Ahmad Aditya, saya adalah koordinator dari tim kerja akselerasi Reka Cipta. Kebetulan saya dan Mas Wawan ini ulun lepung. Jadi kita berdua ini orang Lampung yang sejak kecil memang udah makan tempoyak ya. Jadi kita udah biasa. Nah, jadi yang pertama terkait dengan industri tadi. Mohon diulangi lagi, sorry agak kurang nangkep. Jumlah industri yang masuk ke Jumlah platform ada berapa? Industri yang saat ini sudah tergabung di Kedai Reka. Jadi jumlah industri yang sudah bergabung itu sekitar 130 industri. Tapi kami juga sudah membuat kerjasama dengan HIPMI, Kadin, dan juga PII. Sampai saat ini ada sekitar 25.000 industri yang sedang kita kurasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di Unila pengen memiliki kesempatan untuk bisa dilirik produknya oleh yang ya. Halo. Jelas. Ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin pengen produknya bisa dilihat oleh industri, maka dia bisa taruh di dalam platform Kedai Reka. Jadi ibaratnya gini, kalau kita misalnya punya produknya ada di dalam hard disk laptop kita, itu pasti 100% nggak akan ada kerjasama. Tapi kalau misalnya kita taruh produknya di dalam platform Kedai Reka, maka bisa jadi ada kemungkinan industri ada yang melihat, yang sedang perlu, kemudian dia ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu yang ada di Unila. Tadi Mas Wawan sudah jelaskan, jadi Bapak Ibu dana ini adalah dana yang benar-benar pemanfaatannya itu sangat fleksibel. Kenapa dia fleksibel? Kalau misalnya tadi saya lihat ada pertanyaan, apa bedanya ini dengan skim kerjasama yang lain? Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau misalnya ada skema dana hibah, itu nggak jauh-jauh dari penelitian. Penelitian aja. Jadi kalau nggak penelitian nggak bisa. Fokusnya penelitian, keluar paper, atau keluar prototype. Nah, di dalam program matching fund di Kedai Reka ini, dana itu tidak hanya untuk penelitian. Untuk penelitian bisa, nggak peduli TRL berapa, mau mulai meneliti pun bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi Mas Wawan sampaikan, memberikan servis ke industri. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman di industri, kemudian pengen mengakses dana hibah ini di Kedai Reka, bisa datang ke industrinya bilang, kamu punya proyek apa? Kamu punya program apa? Program kamu dananya berapa? Kalau dia bilang misalnya program saya dananya 1 miliar untuk peluncuran produk industri atau marketing strategi industri. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa dengan gagahnya datang ke industri dengan bilang, program yang sudah kamu desain, 50%-nya kalau kerjasama dengan Unila, dengan dosen peneliti, itu bisa kita minta dana hibah dari Dikti. 50%-nya. Dan di era sekarang, era pandemi yang sedang krisis ini, kalau ada orang nawarin kerjasama dengan menawarkan peluang hibah, itu kan kerjasamanya lebih besar. Jadi kita nggak datang dengan minta hibah nih, kita minta dana, kita datang dengan menawarkan kerjasama untuk bisa meng-apply dana hibah. Nah, jadi itu juga bisa dilakukan. Jadi bukan hanya penelitian, tapi mau membantu industri untuk melakukan marketing strategi, visibility study, studi kelayakan, atau desain produk, bisa lewat dana hibah. Atau misalnya kita datang, let's say misalnya ke Gulaku, atau datang ke perusahaan apa gitu yang ada di Lampung. Ada nggak program dana CSR yang pengen dikerjakan? Ada, kami pengen melakukan pengelolaan limbah plastik, kami ingin melakukan pelatihan petani tebu misalnya, untuk bagian dari program CSR. Nah, Bapak Ibu bisa datang ke industri dengan bilang, oke, dari dana yang kamu pakai, yang kamu lakukan untuk pelatihan petani tebu misalnya, petani tebunya kamu, pakai dana kamu, tapi untuk pelatihan koperasinya, untuk pelatihan nutrisi masyarakatnya, biar Unila yang kerjain. Kita kerjasama, apply dana hibah. Atau mau buat startup, udah ada produknya, kemarin udah dibuat, teman-teman di Unila udah keluar produk yang bagus, yang ternyata kesulitan untuk mendapatkan dana, supaya kemudian produk itu bisa dimarketingkan. Mau dibuat startup, itu juga bisa. Nah, yang keempat, mau buat riset center pun bisa. Kemarin Bapak Ibu, saya ketemu dengan beberapa pengusaha
Mereka bilang, masa di Indonesia ini kita nggak bisa buat research center untuk industri, hanya ada satu di Medan. Kenapa kita nggak bisa buat yang skala internasional? Jadi kalau misalnya ada perusahaan besar misalnya ya, di Lampung, misalnya tentang tepung tapioka, research center tepung tapioka di Indonesia, ajak kerja sama industrinya, mereka chip in uang, kita chip in uang. Gitu. Jadi pemanfaatannya ini sangat luas, Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya industri besar ya, Pak. Kalau misalnya UMKM boleh nggak? Boleh. BUMD boleh nggak? Boleh. BUMDes boleh nggak? Boleh. Bank Lampung boleh nggak? Boleh. Jadi sangat-sangat luas dan sangat-sangat terbuka. Jadi kalau misalnya kita nggak manfaatkan dana ini yang sangat fleksibel, itu sayang. Kita udah ngobrol dengan, tadi Mas Wawan bilang, antara 1.500 sampai 2.000 kampus, semuanya Pak berlomba-lomba untuk ngajuin proposal. Kampus-kampus yang saya belum pernah dengar pun, sekarang berlomba-lomba komunikasi dengan berbagai macam stakeholder, mau dia BUMDes, mau dia koperasi. Bahkan ada satu kampus yang bilang, Pak, di kota saya ini ada toko. Toko ini omsetnya 1 bulan itu 6 miliar. Saya punya inovasi untuk memperbaiki perhitungan akuntansinya. Boleh nggak toko itu saya ajak kerjasama? Boleh. Jadi kalau misalnya Unila tidak memanfaatkan ini, sayang. Dan kita juga sebagai, saya dan Wawan sebagai ulun lepung ini juga merasa nggak enak kalau dari Unila juga nggak ada yang keluar satu proposal pun. Jadi silakan ditanya seluas-luasnya apa aja yang masih kurang jelas. Kalau misalnya mau nanya tips and triknya juga boleh. Jadi kita manfaatkan forum ini semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Pak Adit atas penjelasannya. Saya pikir tadi ada beberapa pertanyaan juga yang sudah dijawab ya. Pertanyaan dari Pak Gusri ya tadi sudah dijawab. Baik, sebelum ke chat room, barangkali ada yang ingin langsung bertanya terlebih dahulu ke para pemateri kita. Saya buka kesempatannya pada Bapak Ibu sebelum nanti saya. Mohon izin Pak Heri. Mohon Baik. izin Pak Heri dari Baik, Fakultas Prof. Pertanian. Silakan, Prof. Irwan. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Setiawan dan Pak Adit. Iya, memang beberapa bulan yang lalu saya juga sudah join pada saat secara offline dengan Pak Setiawan dan Pak Adit di Rektorat lantai 2. Nah, mungkin Pak Adit dan Pak Setiawan lupa juga sosialisasi, tapi kontennya bukan ke DRK. Karena ke DRK sudah lebih bagus lagi. Saya pikir ini sangat luar biasa. Saya sudah menangkap ini Pak Setiawan dan Pak Adit, dan mudah-mudahan Unila yakin akan berlomba-lomba untuk menyusun proposal berkaitan dengan ini. Cuma ada satu hal, ada beberapa tahapan yang memang sudah kami lakukan. Mungkin Cipta Reka ini kami masih agak ngeblur definisinya atau inovasi, karena DRN yang sudah dibubarkan itu diadopsi oleh para pihak. Inovasi atau Cipta Reka itu adalah invensi-invensi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, kemudian harus dilakukan hilirisasi atau komersialisasi. Nah, saya nggak tahu apakah Cipta Reka ini atau Reka Cipta maksud saya, ini definisinya sama. Nah, kalaupun berbeda mohon dapat dijelaskan nanti. Namun pertanyaan saya bukan itu. Yang pertama adalah bahwa kami ini sudah memiliki produk-produk yang sedang dalam proses hilirisasi atau komersialisasi. Teknologi sederhana, teknologi tepat guna yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami sudah bekerja sama dengan pihak industri, namun di sini persoalannya karena kita ini lintas kementerian, produk kami ini bidangnya pertanian, Pak Setiawan dan Pak Adit. Sehingga kami harus memohon izin untuk memperoleh sertifikat merek, memperoleh izin edar, memperoleh SNI, itu dari 2 kementerian yang berbeda. Pertama tadi yang saya sebutkan,
sertifikat merek dan izin edar itu harus dari Kementerian Pertanian. Yang kedua, untuk memperoleh standar nasional Indonesia atau SNI dari produk yang dihasilkan oleh Unila, itu harus dari Kementerian Perindustrian. Nah, persoalannya adalah bukan pihak mitra atau industri itu tidak mau, tetapi waktu yang sangat luar biasa ini, Pak, untuk memperoleh sertifikat merek dan memperoleh izin edar dari Kementan itu perlu waktu lebih dari 2 tahun. Kami sudah punya yang namanya organonitrofos dari dosen Fakultas Pertanian, itu sertifikat merek dan izin edar itu 2,5 tahun baru keluar. Nah, kemudian belum lagi SNI yang harus kami urus ke perindustrian. Nah, mohon Kedai Reka ini mungkin bisa juga mengakomodir persoalan-persoalan di tingkat hilir ini. Kira-kira begitu Pak Adit dan Pak Setiawan. Saya pikir itu solusinya, kami mohon bantuannya. Kami akan daftarkan juga produk-produk kami sebagai gambaran Fakultas Pertanian tahun yang lalu itu mendapatkan 26 paten. Nah, paten sederhana memang karena kita memang komplainnya hanya satu produk saja. Nah, tapi insya Allah kalau ini diwadahi oleh Kedai Reka, mudah-mudahan Unila ini akan juga memberikan kontribusi kepada pembangunan Indonesia ini. Saya pikir demikian. Terima kasih. Mohon maaf Pak Adit dan Pak Setiawan. Saya kembalikan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irwan atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan tim dari TKAI bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Irwan pada Zoom meeting kita malam hari ini. Kepada tim saya persilahkan. Wawan mungkin yang lebih pas menjawab soal ya. Mas Wawan, ya. Pak Irwan, ya saya masih ingat Pak, Bapak yang duduk sebelah kanan saya ketika saya hadir di sana. Jadi masih ingat Pak Irwan. Ya, Bapak Pak, sudah ya, sempat Pak. cerita juga. Jadi gini Pak, terkait memang saat ini kita masih fokus pada bagaimana menghubungkan antara perguruan tinggi dan industri. Namun secara paralel Pak, kami sudah bertemu dengan beberapa stakeholder lainnya. Salah satunya kami bertemu dengan Dijen Haki terkait dengan paten dan juga pendaftaran merek dan lain sebagainya. Dan kami harapkan nanti ke depannya kita akan berkolaborasi secara intensif ya, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan kementerian lain yang terkait dengan izin edar dan lain sebagainya. Tapi itu akan kami terus sempurnakan Pak, proses-proses bisnis yang ada di farm Kedai Reka, dan mungkin harapannya nanti berbagai macam stakeholder yang terkait dengan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri ini bisa masuk dalam farm Kedai Reka ini. Dan kami setelah berdiskusi dengan hakim, mereka menyambut secara positif Pak, merespon secara positif, dan mungkin akan dihubungkan ke depannya API yang ada di Dijen Haki bisa masuk ke dalam farm Kedai Reka ini, sehingga proses paten pending itu bisa segera terakselerasi juga prosesnya melalui farm Kedai Reka. Tapi ya mudah-mudahan Pak nanti insya Allah ke depannya kita akan berkomunikasi lebih lanjut baik dengan Dijen Haki maupun kementerian lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini Pak. Kita berdoa saja lah. Artinya kan niat baik kita ini mudah-mudahan bisa terus menggema dan melibatkan berbagai macam stakeholder untuk bersinergi gitu. Membangun ekosistem Reka Cipta dan membantu menyelesaikan bottleneck yang terkait dengan hilirisasi produk sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Itu saja Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan, saya masih ingat Pak. Baik, terima kasih Pak Setiawan atas saya persilakan Prof. John Henry ya sudah mengangkat tangan. Saya persilakan Prof. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hormati pimpinan Unila, Bu Lucy. Terima kasih undangannya dan tim Dikti yang sudah launching tentang Kedai Reka ini. Nah, saya kenalkan, saya John Henry. Saya dosen jurusan kimia FISIP dan sangat apresiasi atas inisiasi. Ya, singkat saja, saya ingin tahu ini panduan bagaimana kita
masuk dan mendaftar dan segala macam untuk bisa berkontribusi atau membuat proposal, dan kemudian dari proposal itu apa aja syaratnya, mungkin dari panduan kita bisa mohon informasi. Yang kedua adalah masalah mungkin ini yang perlu ada semacam platform yang harus dibangun, research center apa, karena di Unila kalau nggak salah ada 2 yang bakal jadi PUI, biomasa, yang kedua adalah tentang tapioka. Ini bisa diapakan, bagaimana membangun matching kayak gini, mungkin perlu satu pencerahan dari tim yang ada di Dikti, sehingga kita di sini membuat proposalnya jelas dengan panduan-panduan, dengan syarat-syarat dan ketentuannya, sehingga saat kita mensubmit dari proposal itu kita dapat optimal mengapakan, atau mungkin ada asistensi khusus dari tim Pak Ditya atau Pak Setiawan bisa memberikan asistensi ke kami di Unila sehingga terwujud apa. Yang ketiga adalah yang disebut mungkin nanti teaching factory itu. Saya lihat saya buka sepintas di website Federica, dan kemudian mungkin dari situ kita bisa melihat bagaimana teaching factory. Yang sukses teaching factory itu ada 1 yang saya lihat ada di UGM apa sama, tapi fundingnya adalah dari JICA. Nah, apakah sama funding seperti itu? Apakah itu juga berasal dari loan atau dari memang dari 250M yang sudah disiapkan oleh Pak Nizam untuk ini? Dan bagaimana kita yang paling penting adalah bagaimana kemana dan bagaimana kita mensubmit usulan. Demikian aja. Terima kasih Pak Setiawan dan Pak Aditya. Mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. John Henry atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tim bisa menangkap 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Saya persilahkan siapa yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi, Pak Setiawan atau Pak Hadid ini. Ini proposalnya Mas Ahmad Aditya nih. Kuncen. Silakan Pak Adit. Ya, jadi yang pertama terkait proposal Pak, memang panduan hibahnya sedang disiapkan. Dalam waktu dekat ini akan segera diluncurkan ke publik. Tapi kalau saya bisa kasih gambaran garis besarnya, sebenarnya proposal itu isinya mirip dengan proposal-proposal pendanaan hibah Dikti yang lain. Dimulai dari background, kemudian metodologi, kemudian penerima manfaat, kemudian timeline dan budget. Ada beberapa lampiran terkait komitmen kerjasama dari industri yang memang harus berkontribusi di dalam proyek. Yang sedikit berbeda di dalam proposal adalah adanya keterkaitan proposal tersebut dengan 8 indikator kinerja utama. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh ngasih bocoran untuk Pak John Henry, ini bocorannya untuk Pak John Henry aja nih, yang lain nanti mungkin di-keep aja ya Pak, ini untuk Pak John Henry aja. Jadi ada 3 nanti kriteria yang akan dilakukan penilaian untuk proposal tersebut bisa didanai dana hibah. Yang pertama adalah keterkaitan proposal dengan 8 indikator kinerja utama. Nah, itu akan dimasukkan di dalam proposal. Jadi bagaimana proposal yang dikirim itu memiliki keterkaitan dengan 8 indikator kinerja utama. Yang kedua adalah bagaimana proposal tersebut memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi dia tidak boleh proposal yang berdiri sendiri, yang lepas dari menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah keterlibatan mahasiswa. Jadi ada 3 kriteria tadi yang akan digunakan oleh pihak asesor untuk menilai apakah proposal tersebut layak didanai atau tidak. Nah, jadi itu rahasianya untuk Pak John Henry aja Pak, nanti jangan dikasih tahu teman-teman yang lain. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua tadi pertanyaannya, misalnya ada beberapa produk-produk yang sudah bagus dan siap pakai, bagaimana bekerja sama dengan industrinya. Kalau menurut saya Pak, memang salah satu kekhasan dari program matching fund ini adalah program ini memaksa industri berdialog dengan kampus dan kampus berdialog dengan industri. Karena prasyaratnya simpel.
Satu, kampus harus punya kerjasama dengan industri. Yang kedua, industri harus berkontribusi. Nah, sering saya dapat pertanyaan, bagaimana kami bisa mendapatkan kontribusi dari industri? Karena itu biasanya hal yang susah. Jadi yang pertama, Pak, program dana hibah ini meminta kontribusi dari industri itu tidak semuanya harus cash. Jadi bisa juga in kind atau non tunai. Misalnya kami udah punya kerjasama nih dengan Toyota Astra. Ada satu kampus kerjasama dengan Toyota Astra. Kemudian total programnya itu 1 miliar. 500 juta itu harus hadir dari industri. Nah, 500 jutanya si Toyota ini dia bilang, saya kasih ya dana cash 100 juta, 400 jutanya itu kita hitung dari staff yang kita dedikasikan. Jadi ada 5 orang staff yang didedikasikan. Setiap minggu staff ini ikut rapat memantau, mengevaluasi hasil dari proyek. Cost itu tidak dibebankan ke dana hibah, itu ditanggung sendiri oleh Toyota Astra. Atau misalnya ini ada peralatan lab yang bisa digunakan. Biasanya kalau orang harus tes lab di tempat saya itu 50 juta satu sampel. Nah, ini saya dedikasikan free untuk proyek ini. Jadi Bapak bisa datang ke industri dan bilang kontribusinya tidak harus semuanya cash, tapi juga bisa in kind. Atau misalnya ada pilot study atau feasibility study yang sudah dilakukan, yang pengen dihitung sebagai in kind, itu juga bisa. Jadi yang pertama, ada keleluasaan. Kenapa ini jadi menarik buat industri? Ada keleluasaan bahwa kontribusi dari industri tersebut tidak harus semuanya cash, tapi juga bisa non-tunai. Yang kedua, yang menarik lagi dari industri lagi adalah kalau Bapak Ibu datang ke industri sekarang ini Pak, eranya ini lagi sulit. Jadi industri itu semuanya ngencengin ikat pinggang untuk ngeluarin dana buat project. Nah, kalau misalnya mereka punya project, investasi yang dilakukan itu sangat berhati-hati. Nah, sekarang jadi mindset-nya kita ubah. Biasanya kan kita kalau misalnya dari kampus datang ke industri, itu bilang, saya punya produk ini loh, mau nggak kamu ambil produk ini? Nah, itu jawabannya bisa berhasil, bisa enggak. Kenapa? Karena industri itu belum tentu punya cost-nya, punya biayanya yang dialokasikan untuk produk yang Bapak Ibu tawarin. Nah, kalau mindset-nya kita balik, misalnya Bapak Ibu datang ke industri dan bilang, project apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Itu sudah pasti ada cost-nya. Karena sudah dialokasikan. Saya kebetulan kerja di perusahaan swasta, Bu. 1 tahun ke depan, itu saya sudah punya budgetnya. Project-project apa yang harus saya danai, project-project apa yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu datang ke mereka dan bilang, program apa yang sedang dibuat? Nah, kalau mereka nunjukin program A, B, C, D, E, itu sudah pasti ada budgetnya. Dan Bapak Ibu bisa bilang, program yang ini, separuh dananya itu bisa didanai oleh dana hibah dari Dikti. Itu industri pasti mau, Pak. Pasti mau. Karena itu ngurangin cost mereka. Dan itu sangat menguntungkan buat industri. Nah, yang ketiga, yang juga, jadi kita mengubah nih mindset kita. Biasanya kan kita datang ke industri, kita bawa produk, apa nih yang ini. Nah, ini sekarang kita datang ke industri untuk bilang, program apa yang lagi dijalanin. Mereka cerita, lihat yang paling mana, yang bagian mana yang paling cocok dengan kompetensi kita, itu industri sudah pasti ada budget. Dan kita bilang, separuh dari program ini, itu kita apply, bisa kita apply untuk dana matching fund. Gitu. Nah, yang terakhir, yang juga menarik buat industri, saya ini udah ngobrol dengan 200 industri. Mulai dari klinik kesehatan, UKM, BUMDes, sampai perusahaan-perusahaan internasional, kita udah ngobrol semua. Nah, dari beberapa industri tadi, yang menarik yang ketiga untuk industri adalah, dana ini dana APBN. Jadi kalau misalnya kita datang ke industri, kemudian dananya APBN ini mau kita masukin ke industri, itu nggak ada yang mau, Pak. 200 industri yang udah kita ajak ngobrol itu nggak mau terima dana APBN. Karena mempertanggungjawabkan uang 5.000 perak, itu sama aja mempertanggungjawabkan uang 1 miliar. Sama aja, dikejar sama BPK. Jadi industri itu udah pasti nggak mau dana APBN. Nah, sehingga kemudian dananya diberikan ke kampus, industri hanya menerima manfaatnya. Jadi mereka senang banget. Dia dapat manfaat dari dana APBN, tapi dia tidak harus mempertanggungjawabkan. Yang harus mempertanggungjawabkan kan kampus, karena dana itu lari ke kampus. Gitu. Jadi 3 itu, Bu, senjata kita. Yang pertama adalah kita datang ke industri, bilang program apa yang pengen mereka danai, program apa yang mereka lakukan dan apa yang bisa kita bisa bantu. Kemudian yang kedua adalah ini mengurangi cost dari industri, karena separuh dananya itu sekarang bisa diambil. Dan yang ketiga, mereka menerima manfaat tanpa harus mempertanggungjawabkan dari dana APBN yang diberikan ke kampus. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, apa iya ada industri yang mau kerjasama? Saya ini sekarang sedang
membantu saya sedang membantu mententir beberapa kampus-kampus yang sedang berdialog intens dengan industri. Percaya atau enggak, Pak Bu, begitu kita ngobrol ini, industri itu bahkan berani matching 20 miliar, 10 miliar. Jadi saya ketemu dengan beberapa teman-teman kampus, kemudian mereka bawa industrinya, kemudian industri itu bilang, Mas bisa nggak bantu ngobrol sama industri ini? Jadi dia undang industrinya, kampus memfasilitasi, kita ngobrol sama industrinya, kemudian setelah kita jelaskan panjang lebar, industrinya bilang, wah ini menarik banget, kalau gitu saya mau matching uang 20 miliar. Sampai kaget kampusnya, wah ternyata besar juga sanggup matchingnya. Jadi akhirnya dia bilang, bisa nggak kami kerjasama dengan kampus yang lain? Akhirnya dia bawa 20 kampus, sekarang lagi menyusun proposal bersama-sama dengan industri tersebut. Jadi langkah pertama memang coba dulu. Kita harus lihat industri mana yang punya peluang, ajak ngobrol. Kalau dirasa ini industri kayaknya kurang yakin dengan penjelasan kita, undang kita aja Bapak Ibu, biar kita bantu jelasin ngomong ke industrinya. Dan ini udah banyak nih sekarang yang sedang menyusun proposal kampus-kampus ini dengan industri. Gitu. Jadi dengan senang hati, karena itu memang tugas kita untuk menjelaskan seluas-luasnya sehingga semua orang bisa memanfaatkan dana hibah ini. Gitu. Baik, bisa nambah sedikit Pak Adit? Ya, silakan Pak John. Ya, jadi gini, itu oke, kita mengerti mungkin suatu saat kami mengundang Pak Adit dan Pak Setiawan dan kawan-kawan di Dikti untuk bagaimana di Unila bisa matching, dapat meraih matching fund ini. Yang kedua adalah yang masalah peralatan laboratorium. Tadi kan ada research center. Research center itu kan juga peralatannya juga lumayan gitu ya. Yang kalau kita mau apa, nah, nampaknya tadi dijelaskan oleh Pak Adit bahwa kita bisa bangun research center. Nah, masalah peralatan ini kan ada juga di Dikti itu di sumber daya di bawah Pak Sofwan, Dr. Sofwan. Nah, bagaimana matching antara membangun peralatan laboratorium untuk research center antara Direktorat Sumber Daya dengan yang ada di kedai Reka ini gitu. Mohon informasi sedikit karena nanti akan menyangkut kepada teaching factory gitu ya. Betul. Yang ingin kita bangun secara bersama gitu ya. Betul. Mohon informasinya. Betul. Jadi gini, Pak John, kebetulan tim kedai Reka ini adalah tim yang dibentuk langsung di bawah Pak Dirjen. Jadi kami itu bertanggung jawab langsung ke Pak Dirjen, di supervise oleh Sesdirjen, Ibu Paris. Jadi dalam kesehariannya kami berdialog sama mereka. Nah, keterkaitan dengan beberapa direktorat yang lain, Pak Sofwan, Pak Ridwan, di kelembagaan, di Belmawa. Nah, jadi kami berkoordinasi. Programnya kami itu memang berfokus di rencana matching, yang kemudian memang di dalam program rencana matching tersebut ada peluang untuk memanfaatkan dana ini untuk membeli alat. Nah, kalau nanti misalnya Pak Sofwan juga ada program juga yang serupa, yang memungkinkan untuk membeli alat, maka menurut saya ini jadi keuntungan buat teman-teman di kampus, karena bisa dapat dana dari kami untuk membeli alat, bisa dapat dana dari Pak Sofwan untuk membeli alat. Jadi menurut saya sih seperti itu. Betul. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Cuman nanti seperti biasa, karena ini dana APBN, maka dia menggunakan standar SBU kan. Jadi kalau misalnya di bawah 200 juta bisa penunjukan langsung, kalau di atas 200 juta itu harus melalui proses tender. Tapi ini fiscal year-nya per tahun atau multi tahun? Per tahun, Pak, per tahun. Karena dia mengikuti cycle-nya APBN. Jadi kemungkinan dana akan turun sekitar bulan Maret, sekitar bulan Maret, kemudian awal Desember itu LPG harus sudah diberikan. Oke, kalau tetap per tahun, tetapi ini bisa apakah multi tahun? Kayak kita membangun ada bantuan misalnya untuk civil work untuk bangunan research center misalnya, itu kan mungkin setahun. Betul. Jadi dana itu, ini Pak, dananya tidak bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung.
Itu yang gitu. Oke. jadi oke, ini mungkin saya perlu informasikan ini. Jadi secara prinsip ada beberapa hal pemanfaatan dana ini yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah misalnya saya double dipping. Double dipping itu satu kegiatan membiayai dana yang berbeda membiayai kegiatan yang sama. Saya ambil contoh misalnya gini. Misalnya ada dana dari Kementerian Desa. Jadi ada kampus bilang, kami dapat dana nih dari Kementerian Desa, kami mau pakai dana ini sebagai matching. Boleh nggak? Boleh. Jadi Pemprov, Pemkab, kementerian, kalau misalnya Bapak Ibu dapat program, dapat dana, kemudian dana itu Bapak mau pakai sebagai matching, itu boleh. Nah, yang tidak boleh secara prinsip adalah double dipping. Jadi misalnya gini, misalnya ada kegiatan pelatihan petani, tebu misalnya. Nah, jadi misalnya dana dari Kementerian Desa dipakai untuk melatih petani tebu, kemudian Bapak minta dana lagi dari Kemdikbud untuk membiayai juga pelatihan petani tebu. Jadi double dipping, dananya dimanfaatkan untuk hal yang sama. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang bolehnya adalah kalau misalnya dananya dipakai buat pelatihan petani tebu, kemudian dana dari Dikti misalnya dipakai untuk membiayai pelatihan koperasi petaninya misalnya, atau peningkatan program nutrisi petaninya misalnya. Nah, itu boleh. Jadi secara prinsip yang tidak boleh adalah dana yang berbeda dipakai untuk menggunakan kegiatan mendanai kegiatan yang sama. Nah, itu yang pertama tidak boleh. Yang kedua, yang tidak boleh adalah membangun infrastruktur. Kenapa tidak boleh membangun infrastruktur? Karena begitu gedungnya jadi, rumahnya jadi atau rukonya jadi, maka itu jadi aset pemerintah. Maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset tersebut. Nah, itu jadi ribet prosesnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau buat riset center, ini ada satu kampus, kami mau buat riset center, boleh nggak? Gitu. Saya bilang boleh. Nanti dana pembangunan gedungnya, Bapak minta aja dari industrinya, peralatannya biar Dikti yang membantu membiayai. Nah, itu boleh. Nah, yang yang ketiga, yang secara prinsip juga tidak bisa digunakan dengan dana ini adalah tadi yang melakukan pembelian alat untuk di bawah 200 juta itu menggunakan proses tender, kemudian yang di atas di bawah 200 juta bisa menunjukkan langsung, di atas 200 juta harus melalui proses tender. Jadi kurang lebih 3 itu. Nanti di dalam panduan hibahnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera kita bagi ke yang lain, itu bisa dibaca apa aja pemanfaatan yang boleh dan tidak bolehnya. Baik, terima kasih atas penjelasan. Kami tunggu panduannya dan Siapa, mungkin John? suatu saat saya mengundang Pak Adit dan Pak Setiawan. Kita berdiskusi, mudah-mudahan bisa kita wujudkan untuk di Unila. Makasih banyak atas dan sukses. Sehat selalu, selamat atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. John atas diskusinya. Karena di chatroom sudah cukup banyak, saya mohon izin membacakan yang ada di chatroom terlebih dahulu. Meskipun ada beberapa yang saya lihat tadi sudah terjawab ya dari diskusi-diskusi yang sudah dilakukan tadi. Misalkan terkait dengan Pak Tanto ya, bertanya tentang durasi kerjasama, tadi sudah dijawab, hanya 1 tahun ya, tapi boleh mengajukan kembali proposal untuk pendanaan di tahun kedua. Kemudian dari Prof. Wan Abbas ya, terkait dengan pedoman penulisan proposal dan kriterianya, ini juga tadi sudah dijawab bahwa proposal panduannya akan segera diterbitkan dan kriterianya yang 3 tadi sudah disampaikan oleh Pak Adit ya, artinya punya keterlibatan mahasiswa, menjawab masalah sosial, kemudian punya kaitan dengan 8 indikator kerja utama yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adit. Kemudian dari Pak Maizano, apakah koperasi bisa menjadi mitra industri dalam kegiatan ini? Ya, barangkali ini belum secara spesifik tadi dijelaskan. Saya mohon untuk bisa diberikan penjelasan dari Pak Adit atau Pak Setiawan. Saya persilakan, Pak. Ya, untuk koperasi boleh, Pak. Jadi sekali lagi, ketika kita menyebut industri, ini tidak harus perusahaan besar. Itu yang saya bilang tadi, mulai dari perusahaan swasta, BUMN, BUMDes, BUMD, perbankan, koperasi, UKM, IKM, yayasan,
Bahkan tadi ada satu contoh yang saya bilang toko pun bisa kalau misalnya dia ini. Yang penting dia ada punya partner, menjawab permasalahan di masyarakat, melibatkan mahasiswa, dan ada kontribusinya di dalam proposal dana hibah tadi. Nah, yang pengen saya tambahkan juga tuh gini. Ini juga sering banyak nanya pertanyaan yang bilang, Pak, bagaimana kalau kami sudah punya proyek? Bagaimana kalau proyek tersebut kami mau mintakan dana hibah? Jadi ibaratnya deal-nya udah di luar nih, deal-nya sudah secara offline. Nah, bagaimana kami bisa mendapatkan aplikasi dana hibah? Nah, ini yang saya mungkin bisa kasih gambaran. Kayak gimana sih prosesnya? Jadi ini kan Kedai Reka nih. Kedai Reka ini punya dua tangan, industri dan kampus. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya dari kampus bisa masuk ke kedaireka.id. Nah, nanti di situ bisa daftar sebagai dosen. Nah, ketika Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu akan mendapatkan account registrasi. Jadi sama kayak kalau kita buat Facebook, itu dapat account-nya. Nah, di account tersebut nanti Bapak Ibu tinggal posting inovasinya. Misalnya tentang tapioka, tentang kedokteran, tentang ilmu sosial, misalnya pelatihan pendidikan guru atau apapun itu bisa diposting. Nah, nanti industri yang ada di dalam platform Kedai Reka, saat ini ada sekitar 130-an, itu akan melihat apakah mereka memang punya kebutuhan terhadap inovasi yang ditawarkan tadi. Nah, kalau misalnya iya, mereka akan bersama-sama menyusun proposal, baru kemudian apply untuk mendapatkan matching fund. Atau kalau dari sisi bisnis, misalnya gimana? Misalnya ada perusahaan buat account, dia pasang kebutuhannya, kami sedang cari ini loh, gitu loh. Nah, nanti kampus-kampus akan memberikan solusinya untuk menjawab kebutuhan dari industri tadi. Membuat proposal, kemudian juga melakukan aplikasi matching fund. Nah, ini semua harus terjadi di dalam platform Kedai Reka. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, Pak, saya sudah ada project, sudah ada dananya, tapi kami pengen scale up, kami pengen menambahkan dana tersebut dari dana hibahnya matching fund. Gimana caranya? Caranya, baik dari Unila ataupun dari industrinya harus sama-sama bergabung di dalam platform Kedai Reka. Nah, nanti ketika sudah bergabung, industrinya memasang, ini loh kebutuhan kami. Nah, ketika dia pasang di platform Kedai Reka, maka yang melihat kan bukan hanya Unila, tapi ada banyak yang melihat. Nah, itu nanti tergantung kesepakatan Unila dan industrinya. Kalau misalnya mereka bilang, bagus nih, kita tambahin aja, supaya kemudian tidak hanya Unila sendiri, kita beramai-ramai nih. Nah, itu sering kejadian. Ketika industrinya mau matching, ternyata ada banyak kampus lain yang dinilai juga bagus, sehingga kemudian konsorsiumnya jadi lebih besar. Nah, baru kemudian menyusun proposal dan lain-lain. Gitu. Jadi, apakah harus Unila sendirian yang apply? Enggak, bisa konsorsium. Misalnya Unila sama UBL, sama Teknokrat, sama Malahayati, misalnya itu bisa bersama-sama menyusun konsorsium, kemudian melakukan matching. Apakah industrinya harus sendiri? Enggak, industrinya pun bisa beramai-ramai. Jadi, ada waktu itu dalam salah satu sosialisasi, ada orang nanya, Pak, kalau misalnya saya bantuin asosiasi tukang bakso, boleh nggak? Boleh aja. Gitu. Yang penting prasyaratnya tadi jelas. Pertama, dia punya mitra, kampusnya memiliki mitra. Kedua, mitranya berkontribusi di dalam proyeknya. Nah, yang menarik lagi dari dana hibah ini adalah kalau misalnya proposal yang diajukan oleh Bapak Ibu itu memiliki nilai impact sosial, saya ambil contoh misalnya gini, saya sebut aja, ada sekolah bisnis manajemen ITB, itu membuat alat namanya pyrodiesel. Jadi bagaimana mengubah sampah plastik menjadi bensin, diesel yang digunakan untuk menghidupi motor listrik nelayan, motor diesel nelayan. Nah, itu sudah dimanfaatkan hampir dari 1.000 orang hasil inovasinya. Nah, proyek-proyek yang memiliki nilai sosial seperti tadi itu kans untuk mendapatkan dana hibahnya tidak 1:1, tapi 3:1. 3 dari kita, 1 dari industrinya. Tuh, kurang enak apa lagi? Punya nilai sosial bisa 1:3. Nah, yang terakhir itu adalah proyek-proyek yang memiliki nilai strategis nasional. Misalnya ada temuan tentang COVID, ada temuan biodiesel, ada temuan tentang stunting atau anak pendek. Nah, hal-hal yang menjadi prioritas nasional pemerintah itu juga bisa didanai dengan peluang 3:1 gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang belum daftar, silakan daftar di kedaireka.id. Nah, mulai mendaftar di situ dan lihat apa aja yang jadi permasalahan-permasalahan industri yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Pak Adit ya. Saya lanjut lagi membaca, ada beberapa juga yang sudah terjawab tadi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Adit. Apakah skim ini produknya sudah siap dipakai atau masih tahap riset? Tadi sudah terjawab, artinya masih dalam riset pun masih bisa ya, termasuk tadi yang ditawarkan oleh industri. Tentunya itu adalah permasalahan real yang ada di industri dan bisa diselesaikan atau minta dibantu diselesaikan dengan dunia kampus ya. Kemudian apakah tim Kedai Reka punya daftar masalah industri yang bisa di-share ke teman-teman peneliti? Tadi juga sudah disampaikan bahwa sudah ada platform ya, kedaireka.id, di mana kita dosen peneliti bisa mendaftar ya dan bisa melihat daftar permasalahan yang sudah diposting oleh rekan-rekan dari industri yang bisa diselesaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh insan dikti yang ada di suatu kampus ya. Kemudian dari Prof. Hadi juga terkait dengan clustering ya, clustering, apakah tim TKAI sudah memiliki database atau clustering industri secara nasional? Barangkali tadi ya, saya pikir sudah ada di platform tersebut ya, seluruh industri sudah tergabung di platform tersebut. Nah, ini yang sudah agak banyak dari Pak Mona ya, ada 4 pertanyaan, beberapa saya pikir sudah terjawab. Tadi yang poin 1 pendanaan ya, ini sudah dijawab. Kemudian yang kedua ya, ini yang barangkali belum, apakah ada deadline atau target bahwa produk itu harus masuk pasar ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini juga tadi sudah terjawab ya, boleh konsorsium ya Pak Adit. Kemudian yang keempat, adakah produk yang menjadi prioritas? Tadi juga secara ini sudah tergambar, tapi barangkali ada tambahan yang spesifik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Barangkali saya berikan kesempatan pada Pak Adit maupun Pak Setiawan untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Saya persilahkan, Pak. Ya, Mas Wawan masih ini nggak? Pak Setiawan masih join. Ya, nggak apa-apa, biar saya bantu jawab. Jadi yang pertama terkait dengan deadline. Jadi tidak ada deadline-nya. Sistemnya first come first serve. Jadi siapa yang datang duluan, bawa proposal duluan, maka mereka yang punya kesempatan untuk mendapatkan dana hibah lebih dulu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, saya nanti aja deh, mungkin bulan-bulan Desember aja saya baru masukin, atau saya nanti aja deh bulan-bulan Januari aja atau Februari aja. Nah, itu kalau dana hibahnya masih ada, maka masih ada peluang. Tapi kalau enggak, walaupun proposalnya bagus, maka kita nggak bisa danai. Jadi sistemnya first come first serve. Nah, yang kedua, apakah ada deadline ataupun target untuk produknya bisa dipasarkan? Enggak. Jadi ini ada satu contoh nih. Ada international NGO kerjasama dengan 5 kampus. Mereka membuat 3 usulan project. Yang pertama riset. Jadi mereka melakukan standarisasi, itu outputnya paper. Kemudian yang kedua adalah piloting project, jadi mereka mempilot program tersebut. Dan yang ketiga adalah edukasi ke masyarakat. Nah, jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Pak Heri, mungkin Baik, kita 2 pertanyaan lagi kali ya. Oke. Baik. Nanti kalau misalnya kurang, kita bisa setup waktu lagi. Oh, tambahan. Siap. Baik, Pak. Pak Heri, ekonomi. Ya, saya persilakan Pak Nairobi. Ya. Terima kasih Pak Heri. Pak Aditya, kami dari FEB Unila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Jadi kebetulan kami akan melaunching sebuah lembaga yang inisiatif kami, yaitu namanya Inovasi dan Riset dari FEB. Nah, kita sudah ada beberapa calon binaan begitu. Tapi masalahnya kan apakah kita itu dalam bentuk perorangan bisa, ataukah juga bisa dalam bentuk seperti kami, misalkan nanti kalau kami sudah punya lembaga, apakah hanya dalam bentuk lembaga? Karena mungkin agak-agak agak berbeda gitu kalau dia masuk dalam bentuk perorangan sebagai dosen atau masuk sebagai sebuah lembaga. Kira-kira itu saja Pak Adit, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Dian, Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Nairobi ya. Saya persilakan Pak Adit. Ya, terima kasih Pak Heri pertanyaannya. Jadi
prasyarat untuk mendaftar di dalam platform Kedai Reka itu sebagai dosen, jadi sebagai pribadi. Nah, jadi dia sebagai pribadi itu nanti mendaftar di dalam platform Kedai Reka. Jadi semuanya punya peluang untuk mendaftar sebagai pribadi, karena prasyaratnya harus ada NIDN atau NIDK. Nah, ketika dia bergabung, nah pada saat kemudian setelah mereka menyusun proposal, baru kemudian setelah menyusun proposal, mereka ingin melakukan aplikasi terhadap hibah matching fund, itu nanti dibuat notifikasi ke pihak rektorat. Jadi rektorat tahu bahwa oke, ini dosen saya dari Unila sedang mengajukan aplikasi dana hibah. Nah, itu nanti akan ternotifikasi ke pihak rektorat. Nah, jadi proses aplikasi tadi itu harus diketahui oleh rektorat pada saat dia melakukan aplikasi matching dana hibah. Nah, notifikasi itu akan dibuat secara otomatis ketika mereka melakukan aplikasi. Nah, yang kedua juga ada pertanyaan, boleh nggak kalau misalnya yang daftar itu LPPM? Jadi saya sebagai ketua LPPM mendaftarkan berbagai macam inovasi tadi. Nah, jawabannya boleh. Jadi LPPM dia sebagai pribadi punya satu account mendaftarkan semua hasil inovasi tadi. Nah, cuman kalau yang modelnya seperti ini punya sedikit kekurangannya. Sedikit kekurangannya adalah, misalnya saya nih sebagai ketua LPPM, saya memasang inovasinya Pak Sandi Asmara misalnya. Kemudian ketika dipasang di situ, industri yang melihat, wah ini menarik nih temuannya Pak Sandi nih, saya mau dialog dan tahu lebih lanjut. Nah, saya sebagai ketua LPPM, karena saya tidak tahu tentang inovasi tersebut, saya harus cari Pak Sandinya dulu. Pak Sandi, ini ada pertanyaan. Boleh nggak kalau misalnya Pak Sandi bisa bantu jawab? Nah, prosesnya jadi agak sedikit lebih panjang, karena bukan orang yang mengupload inovasinya, bukan orang yang membuat inovasinya yang mengupload, tapi ketua LPPM-nya. Jadi dia harus cek dulu, si ini, tolong jawab. Dia harus buka account-nya lagi di ini. Nah, jadi jawabannya bisa, tapi ada kesulitan seperti tadi, prosesnya agak lebih lama. Sehingga kemudian didorong setiap dosen itu membuat account dan memasang inovasinya. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Nairobi tadi, jadi bisa sebagai pribadi Pak, tapi kalau sebagai lembaga itu juga bisa, tapi ya itu tadi challenge-nya. Ketika dia sebagai lembaga, dia memasukkan beberapa inovasi, ketika ada industri yang melihat, maka si orang yang mengupload inovasi tersebut itu bisa jadi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan industri, karena bukan dia yang buat. Gitu. Coba. Baik, terima kasih Pak Adit ya atas jawabannya. Saya pikir balik lagi ke chat room, ada Bapak juga sudah dibahas ya dari Bu Ida Nurhaida, Dekan FISIP. Saya pikir tadi juga sudah jelas ya bahwa bidang ilmu sosial juga bisa untuk dimasukkan sebagai kegiatan pada Kedai Reka ini. Kemudian dari Bu Eli juga sudah terjawab tadi baik kedua pertanyaan tersebut bahwa bisa dimasukkan ya terkait dengan jasa uji, kemudian juga terkait dengan NGO dan konsorsium tadi juga sudah terjawab ya. Kemudian barangkali yang terakhir ya dari Pak Habibullah ya, dari Pak Habib ya. Ini barangkali pertanyaan terakhir dari kita untuk edisi ya malam hari ini. Tapi tadi Pak Adit juga sudah menyampaikan boleh nanti kita mengundang lagi ya. Ya, boleh. Apakah luaran dari kegiatan ini ya hanya laporan saja ya atau ada luaran lain yang menjadi luaran wajib ya terkait tadi terutama ada keterlibatan mahasiswa ya. Apakah bisa dikaitkan juga dengan lapangan model belajar yang ada di kampus Merdeka? Kemudian apakah bila ada pihak-pihak lain yang ingin terlibat, misalkan dari Pemda atau komunitas masyarakat juga apakah dimungkinkan? Nah ini yang menjadi pertanyaan terakhir kita di malam hari ini. Saya persilahkan Bapak Adit untuk bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Saya persilahkan. Ya, jadi yang pertama, apakah Pemda bisa terlibat? Jawabannya bisa, seperti yang saya bilang tadi. Cuman secara prinsipal yang tidak boleh adalah dana tersebut mendanai kegiatan yang sama. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau berbeda nggak ada masalah. Nah, yang kedua, luarannya apa? Nah, luarannya itu nanti disebutkan di dalam proposalnya. Apa luaran yang ingin dihasilkan? Jadi ada yang bilang, saya luarannya paper aja, studi analisis saja. Nah, kemudian yang kedua, misalnya saya luarannya adalah piloting project, atau luarannya prototype, atau luarannya edukasi. Nah, jadi itu nanti apa yang ditulis di situ, itulah yang nanti akan
dipertimbangkan untuk mendapatkan dana hibah. Nah, cuman kalau sedikit tips dari saya, misalnya nih Bapak Ibu, walaupun saya bukan asesornya, nanti asesornya ada orang yang lain yang secara independen melakukan itu. Cuman kalau saya sebagai asesor, misalnya ada orang meminta dana 1 miliar, yang satu meminta dana 1 miliar. Sama-sama minta dana 1 miliar, yang satu luarannya hanya paper. Sedangkan yang satu luarannya yang 1 miliar lagi itu mulai dari edukasi ke masyarakat, piloting project, paper, dan lain-lain. Maka bisa jadi asesor sebenarnya melihat proposal mana yang memberikan manfaat lebih banyak. Nah, menurut saya, jadi kita harus membuat proposalnya itu sekomprehensif mungkin, tidak boleh over promise, tidak boleh terlalu banyak menjanjikan, tapi kita tahu, oke, ini kira-kira yang saya bisa capai. Saya bisa capai edukasi ke masyarakat, saya bisa training masyarakat, ataupun piloting project, dan saya juga bisa buat analisis paper misalnya gitu. Tapi kalau paper saja bukannya tidak mungkin mendapatkan dana hibah, mungkin mendapatkan dana hibah, hanya saja takutnya ada banyak proposal yang lain yang menawarkan lebih banyak keluaran yang lebih komprehensif gitu. Kayak itu. Baik, terima kasih Pak Adit atas tanggapannya. Kita kaitkan dengan ini Pak Heri, Iya, terkait silakan, dengan Pak. Merdeka Belajar tadi itu. Oh iya, betul. Misalnya kita melibatkan mahasiswa, mereka juga misalnya ikut opsi magang dalam 8 model belajar di luar kampus itu dimungkinkan juga itu, Pak Adit ya? Mungkin Pak, mungkin. Sangat mungkin malah. Ya. Jadi, dan model magangnya ini tidak harus dia magang di kampus. Jadi ada salah satu kampus di Jawa Timur, mereka punya program tuh namanya Doktor Mengabdi. Jadi program mereka ini, mereka mengirimkan dokter-dokter dari yang ada di kampus-kampus untuk diterjunkan di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Nah, program itu sendiri hanya berlangsung 2 minggu. Tapi monitoring dan evaluasinya itu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu bisa jadi dihitung sebagai magang juga. Gitu. Jadi magang itu tidak harus dia di perusahaan, hadir setiap hari, gitu. Nah, itu juga sangat luas. Oke, baik, terima kasih Pak Adit. Ya. Baik, terima kasih Pak Habib, Pak Adit ya. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih hampir 2 jam kita berdiskusi dan mendengarkan pemaparan dari tim Kedai Reka yang tadi sudah menyampaikan paparannya dan berdiskusi bersama dengan kita. Bagi Bapak Ibu sekalian, ya Bu Fania dari Sekretariat Kemendikbud juga sudah menyampaikan di chat room ya bahwa Kedai Reka ini akan dilaksanakan grand launching-nya pada tanggal 12 Desember ya. Jadi barangkali Bapak Ibu yang kurang jelas malam hari ini masih bisa join lagi pada saat launching Kedai Reka. Silahkan mendaftar pada link yang sudah diposting pada chat room yang ada pada Zoom meeting kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik dan proposal-proposal yang nanti diajukan oleh Unila menjadi proposal yang berkualitas ya. Terima kasih kepada tim TKI. Selanjutnya untuk penutupan saya minta kesediaan dari Ibu Lusmelia untuk bisa menyampaikan closing statement sekaligus menutup kegiatan kita malam hari ini. Pada beliau saya persilahkan. Terima kasih Pak Heridian. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah sampai saat ini masih bergabung, dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Pak Setiawan, Pak Aditya, dan Mbak Fani yang sudah menjawab beberapa pertanyaan kami, walaupun ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa buat acara seperti ini ya lebih baik lagi karena lebih banyak, karena ada 2 kegiatan. Yang pertama kita harus membuat proposal, yang kedua kita mendaftarkan inovasi kita ke Reka ini. Dan itu saya berharap juga kita bisa mengambil minimal 1 proposal yang dapat kita golkan untuk mendapatkan dana ini. Yang kedua itu adalah minta kepada para dosen, para inovator hendaknya mendaftarkan produk inovasi kita ke dalam Kedai Reka. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, termasuk juga bagaimana inovasi yang sudah kita miliki ini jangan sampai tercuri oleh orang lain, karena itu kan tersebar, bisa dibuka oleh semua orang, dan bagaimana kita juga supaya keamanan tersebut, apakah kita perlu daftarkan dulu ke Haki dan sebagainya. Mungkin ada beberapa pertanyaan
di dalam yang di website yang sudah diberikan kepada tim Kedereka ini mungkin bisa langsung ya, ada bisa langsung bertanya di apa namanya di dalam website tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada para dekan, terutama para wakil rektor. Di masih ada Pak WR2, WR1 dan semuanya. Para dekan, walaupun ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kegiatan seperti ini lainnya. Dan kami menunggu dari Bapak Ibu dosen, minimal ada satu proposal yang bisa digolkan dalam kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Aditya. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Aditya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Tim Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Sama-sama Pak Terima kasih Pak Heri. Setiawan, Pak Adit, Bapak Ibu semua. Pak Warek. Lebaran nggak Pak? Terima kasih. Izin pamit Bapak Ibu. Pak Suripto masih makan itu kayaknya. Woi, makan terus. Lapar. Izin pamit. Izin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heridian, Ya Bu. kemarin hari Sabtu kemarin ya sudah diajarkan bagaimana cara untuk mendaftarkan ke dalam Kedereka. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dan sebagainya, mungkin masih bisa Mas Adi dan Pak Heridian, karena ada kemarin ikut ya kegiatan yang iya Ibu. Oke, nanti minta bantuan Pak Eri ya. Iya, siap. Ya, ada beberapa. Inilah bisa dapat proposal yang digolkan minimal. Iya, siap Bu Lucy. Yang lainnya. Selamat malam, mohon izin pamit, Bu Lucy, ada Bapak Dekan saya juga, ada Pak Heriandi, ada Pak Fakih. Saya mohon izin pamit ya. Terima kasih Mbak Fania. Oke, makasih semuanya. Izin pamit. Ya, makasih Pak Eri dan Bu Lucy. Izin pamit ya. Izin pamit Bu Lucy. Terima kasih. Terkait dengan link pendaftaran Grand Launching itu dapat disebarkan kepada rekan-rekan rektor, rekan-rekan dekan, serta dapat disebarkan juga kepada mahasiswa dan mahasiswi. Jadi mahasiswa dan mahasiswi juga dapat mengikuti Grand Launching ya Bapak Ibu. Oh iya. Baik. Boleh ya. Begitu kita sebar ya Mbak Fani ya. Ya, baik Ibu. Terkait dengan website Kedereka, apabila belum dapat diakses, itu sedang dilakukan maintenance, jadi mohon untuk diakses secara berkala. Ya. Terima kasih. Ya Bu Lucy tadi juga sudah sama saya coba, tadi ada beberapa yang terhenti untuk mendaftar, tadi sudah dapat penjelasan dari Bu Fani ya bahwa sedang maintenance ya. Barangkali nanti bisa kita sediakan terpisah ya. Kalau diperlukan BIMTEK, bagaimana cara mendaftar di aplikasi Kedereka. Ya. Itu mungkin ya Mbak Fani ya. Bisa Ibu, bisa. Nanti bisa Katanya kita masih jadwalkan padat, lagi. Om Heri. Pengunjung Kedereka masih banyak katanya, pelayannya masih. Iya betul. Menjelang launching ini. Iya. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih. Pamit. Terima kasih Prof. Setiawan. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Izin live. Dan Mbak Fani nanti mungkin kita minta bagaimana cara mengisinya ya Pak ya, Bu Fani ya. 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 Ini di Kedereka. Karena kan produk kita langsung kita berikan yang saya bilang tadi, mungkin kita sembunyikan, kalau tidak ya nanti kita ya minimal akan dicontek oleh orang lain dan sebagainya kan sebagai kerahasiaan kita. Iya benar Bang Ibu. Mungkin nanti dapat kita jadwalkan kembali untuk proses BIMTEK pendaftaran Kedereka. Tapi untuk secara singkatnya Bapak Ibu mungkin bisa mencek website secara berkala, website Kedereka. Nanti dapat langsung mengklik pada bagian Insan Dikti. Nah, setelah kita mengklik Insan Dikti itu nanti akan ada email verifikasi yang dikirimkan ke email Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jikalau email tersebut tidak masuk ke dalam inbox, Bapak dan Ibu dapat mengecek di dalam email spam. Begitu. Jadi setelah nanti email spam itu mengirimkan verifikasi, Ibu dan Bapak klik, baru nanti dapat langsung kembali ke dalam laman
website Kedai Reka. Nah, setelah melakukan registrasi, itu dapat langsung melengkapi profil, begitu Ibu. Nah, tapi mungkin untuk dijelasin nanti dapat kita lakukan di Impact. Ya, betul Mbak Fani. Nanti bisa. Nah, itu berdua Pak Heridian dan Pak Sandi ya. Ya, siap. Ya, Siap, Bu. jika nanti platformnya sudah siap, nanti saya dan Pak Sandi akan coba bantu untuk BIMTEK-nya. Ya. Ya. Terima kasih Mas Heridian. Sama-sama, Prof. Yuk, Mas Sandi semua, Bu Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Mbak Fani. Jadi terima kasih Bu Lucy. Sama-sama Pak Sandi. Pak Sandi. Iya Bu. Ya, terima kasih. Mas Heridian, terima kasih sekali ya. Sama-sama Ibu. Ya Pak Rudi. Pak Rudi online. Alhamdulillah udah 100-an orang yang bisa. Ya, tadi sudah sampai tadi 100 lebih, saya cek 105 ya. Iya. Sampai penutupan tadi juga masih 90 lebih, 97. Iya. Karena memang itu tadi habis ini telah launching tanggal 12 Desember, terus kemudian kita coba